Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan ruhani yang akan membuka tabir terdalam dari fana dan baka. Dua rahasia agung para sufi yang selama berabad-abad hanya dibisikkan kepada hati yang siap menerimanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lorong-lorong makrifat, pastikan Anda menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa tersentuh oleh cahaya hikmah. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar kajian, tetapi undangan untuk kembali pada diri yang paling sejati. Bab 1. Pintu yang tak terlihat. Di dalam setiap manusia ada sebuah pintu yang tidak dibangun dari materi apapun, sebuah pintu sunyi yang tidak dapat disentuh oleh tangan, namun dapat dirasakan oleh hati yang mulai terjaga. Para arif billah menyebut pintu ini sebagai awal dari segala perjalanan ruhani. Sebuah gerbang yang hanya muncul ketika seseorang mulai meragukan kenyamanan dunia dan mencari makna yang lebih dalam daripada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dalam keheningan batin itulah pintu ini perlahan menampakkan dirinya, bukan sebagai bentuk yang kasat mata, melainkan sebagai rasa halus yang menyentuh kedalaman jiwa. Ketika seorang hamba mendekati pintu itu, ia akan merasakan seolah dunia tidak lagi setegas sebelumnya. Suara-suara yang biasanya memenuhi pikirannya mulai memudar, digantikan oleh kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih luas daripada ruang, lebih dalam daripada lautan, dan lebih tinggi daripada segala pengetahuan yang pernah ia pelajari. Pada saat itu ia mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, tetapi undangan yang penuh rahasia untuk kembali kepada asalnya. Pintu itu tidak membuka diri kepada siapapun yang tergesa-gesa, ia hanya merespons hati yang datang dengan kelembutan, ketundukan, dan kejujuran. Namun pintu ini memiliki penjaga yang sangat halus, dan penjaga itu bukan makhluk gaib atau kekuatan luar, melainkan diri manusia sendiri. Egolah yang menahan seseorang tetap berada di ambang pintu, membuatnya takut untuk melangkah lebih jauh. Ego berbisik bahwa dunia sudah cukup, bahwa pencarian batin hanyalah ilusi, bahwa keheningan itu menyesatkan. Tetapi justru pada saat seseorang berani mengakui bahwa dirinya belum mengenal apa-apa, pintu itu mulai bergetar, seolah merespons kerendahan hati yang menjadi kunci satu-satunya. Ketika pintu mulai terbuka, seseorang tidak melihat cahaya menyilaukan atau suara surgawi. Yang ia rasakan justru kedamaian yang selama ini tidak ia mengerti. Kedamaian itu tidak keras, tidak memaksa, tidak mengajak dengan ancaman. Ia mengalir lembut seperti angin yang menyentuh dedaunan. Dalam kedamaian itu seseorang merasakan bahwa ia sedang dipanggil kembali kepada dirinya yang paling murni, diri yang belum tersentuh oleh ambisi, kecemasan, atau tuntutan manusia. Ia merasakan seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu dengan penuh kasih. Masuk ke pintu yang tak terlihat ini bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan memahami dunia dari kedalaman yang baru. Di balik pintu inilah perjalanan fana dan baka dimulai, bukan sebagai konsep yang rumit, tetapi sebagai pengalaman batin yang membawa seseorang perlahan-lahan melepaskan apa yang semu dan menemukan apa yang abadi. Dan ketika seseorang melangkah melewati pintu itu, ia tidak menjadi orang yang berbeda, ia hanya kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya, sebagaimana ia diciptakan, tenang, sadar, dan selalu berada dalam pelukan Tuhan. Bab 2. Lenyap dalam cahaya. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa cahaya bukan hanya sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi sesuatu yang menyentuh inti keberadaannya. Cahaya itu datang tanpa bentuk, tanpa warna, namun menghadirkan kehadiran yang sulit dijelaskan. Para arif menyebut momen ini sebagai awal dari fana, ketika diri yang palsu mulai kehilangan kekuatannya, dan hati perlahan merasakan sentuhan kelembutan ilahi yang menenangkan seluruh gelombang batin. Cahaya ini tidak memaksa, ia hanya menyinari, dan siapapun yang tersentuh olehnya akan merasakan seolah-olah beban bertahun-tahun runtuh begitu saja dari pundaknya. Ketika cahaya itu semakin dekat, dunia mulai tampak berbeda. Hal-hal yang biasanya memancing amarah menjadi terasa ringan. Ambisi yang dulu membakar hati mulai kehilangan daya tariknya.
Dan kegelisahan yang bertahun-tahun menguasai pikiran perlahan melemah. Seolah-olah seseorang berjalan di bawah sinar fajar setelah malam panjang yang melelahkan. Ia tidak melihat sesuatu secara nyata, namun ia tahu dalam kedalaman hatinya bahwa ada sesuatu yang lebih agung sedang memanggilnya untuk mendekat. Dan panggilan itu begitu lembut, begitu indah, sehingga ia tak ingin menolak meski dirinya belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Dalam fase ini, diri manusia seperti kabut yang diterpa matahari pagi, perlahan mencair, perlahan menghilang, namun tidak menyakitkan. Justru dalam menghilangnya itu, ia menemukan kedamaian yang sejak lama ia cari. Para sufi menggambarkan fana sebagai lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Namun bukan hilang secara fisik, melainkan hilangnya rasa memiliki, hilangnya keinginan untuk menguasai, dan hilangnya keterikatan pada ilusi yang membuat hati sempit. Yang tersisa hanyalah rasa tenang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, seolah ia akhirnya pulang setelah tersesat begitu lama. Seorang pencari yang memasuki fana merasakan bahwa hidup bukan lagi tentang memegang, tetapi tentang melepaskan. Bukan lagi tentang membuktikan diri, tetapi tentang menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk kecil dalam lautan rahmat yang tak bertepi. Pada titik ini, ia tidak lagi merasa perlu menjadi hebat di mata manusia, karena ia mulai merasakan kehadiran yang lebih dekat daripada siapapun, kehadiran yang menghibur tanpa suara, menguatkan tanpa kata-kata. Dari sinilah ia mulai memahami bahwa dunia hanyalah cermin, dan cahaya ilahilah yang sesungguhnya menerangi segalanya. Ketika diri mulai lenyap dalam cahaya, seseorang tidak kehilangan apapun. Ia justru menemukan kembali jati dirinya yang paling suci. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dengan lapisan-lapisan yang bukan dirinya. Ambisi, ketakutan, keinginan, dan kebiasaan. Ketika semua itu mulai gugur, yang tersisa hanyalah hati yang jernih dan lembut. Hati yang dapat melihat Tuhan dalam setiap helaan napas. Inilah inti fana, lenyapnya yang semu, agar seseorang dapat mengenal yang abadi. Dan dari sinilah perjalanan menuju baka, keberadaan yang kokoh dalam kehadiran Tuhan, mulai mengambil bentuknya. Bab 3. Keheningan yang mengajar. Dalam perjalanan batin, seseorang akan tiba pada suatu fase di mana kata-kata tak lagi mampu menjelaskan apa yang hatinya rasakan. Di titik inilah keheningan menjadi guru yang paling lembut sekaligus paling tajam. Keheningan bukan berarti ketiadaan suara, tetapi hadirnya ruang di dalam jiwa yang menenangkan segala hiruk pikuk batin. Ketika seorang pencari mulai belajar duduk bersama keheningan, ia akan merasakan bahwa ada sesuatu yang suci bergerak perlahan dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan kebisingan ego. Dalam keheningan itu, seseorang mulai melihat bahwa hidupnya selama ini dipenuhi oleh bisikan-bisikan halus yang tidak pernah ia sadari. Bisikan ketakutan, keinginan, penilaian, dan ambisi yang terus menggiringnya menjauh dari dirinya sendiri. Namun ketika ia membiarkan keheningan masuk, bisikan-bisikan itu satu persatu melemah, seperti ombak kecil yang akhirnya reda di tepi pantai. Pada saat itulah ia mulai mendengar suara yang jauh lebih dalam, suara hati yang telah lama menunggu untuk berbicara. Dan suara itu tidak memerintah, tidak memaksa, ia hanya mengajak untuk kembali pulang. Para arif berkata bahwa keheningan adalah tempat di mana cahaya turun tanpa penghalang. Di dalamnya, hati menjadi seperti cermin yang perlahan dibersihkan, menyingkap pantulan yang selama ini tertutup oleh debu pikiran. Keheningan mengajarkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh adalah hati yang sibuk berlari, mengejar hal-hal yang tidak membawa ketenangan. Ketika hati mulai tenang, seseorang merasakan bahwa kehadiran ilahi bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang selalu ada, hanya saja tidak pernah disadari. Dalam momen-momen sunyi itu, seseorang sering merasakan kedamaian yang begitu lembut, hingga membuat air mata jatuh tanpa sebab. Bukan karena sedih, tetapi karena seolah ia baru pertama kali merasakan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup selama ini terus berjalan, namun ia jarang benar-benar hadir. Keheningan mengembalikannya pada kehadiran itu, kehadiran yang menyatukan pikiran, hati, dan jiwanya ke dalam satu titik, kesadaran yang terang dan damai.
Dari titik inilah ia mulai memahami bahwa jalan makrifat bukan tentang mengetahui banyak hal, melainkan tentang kembali mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Keheningan akhirnya menjadi sahabat perjalanan, bukan lawan. Ia membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika dan mengalirkan cahaya ke dalam ruang-ruang jiwa yang selama ini gelap. Dan ketika seseorang belajar tinggal di dalam keheningan ini, ia akan merasakan bahwa hatinya menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih jernih. Ia mulai melihat dunia bukan dengan mata yang gelisah, tetapi dengan mata hati yang hening dan penuh kasih. Inilah keheningan yang mengajar, keheningan yang menuntun seorang hamba semakin dekat kepada fana, dan semakin siap untuk memasuki rahasia baka. Bab 4. Bayang-bayang diri. Di setiap hati manusia, ada sisi gelap yang sering ia sembunyikan, bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirinya sendiri. Para arif menyebut sisi itu sebagai bayang-bayang diri, nafs yang mengaburkan cahaya hati dan menahan perjalanan seseorang menuju kedalaman makrifat. Bayangan ini tidak selalu tampak menakutkan. Seringkali ia justru muncul dalam bentuk yang halus, merasa paling benar, merasa paling tahu, atau merasa paling dekat dengan Tuhan. Namun siapa yang berani menatap bayang-bayangnya dengan jujur akan melihat betapa kuatnya ia mempengaruhi langkah ruhani seseorang tanpa disadari. Ketika seorang pencari mencoba memasuki jalan fana, ia akan segera berhadapan dengan bayang-bayang diri ini. Ia mungkin merasakan kegelisahan tanpa sebab, kebingungan yang tiba-tiba datang, atau dorongan untuk kembali pada zona nyaman yang dulu pernah ia tinggalkan. Nafsu tidak menyerang dengan keras. Ia membisikkan keraguan, menanamkan ketakutan, dan menghadirkan alasan-alasan yang terdengar logis agar pencari tetap berada di pintu awal. Dalam momen-momen seperti ini, seseorang belajar bahwa musuh terberat bukanlah dunia luar, melainkan dunia dalam yang gelap namun terasa akrab. Namun menghadapi bayang-bayang diri bukan berarti memusuhinya. Para sufi mengajarkan bahwa bayang-bayang itu harus diterangi, bukan dilawan. Ketika seseorang menerima bahwa ia memiliki sisi lemah, sisi egois, sisi gelap, barulah ia mulai membawa cahaya kesadaran ke dalamnya. Bayangan tidak pernah dapat bertahan di hadapan cahaya, dan ketika seseorang berani menatap dirinya dengan kejujuran, bayangan itu perlahan melemah. Ia kehilangan cengkeramannya, karena kekuatannya selama ini hanya berasal dari ketidaktahuan, bukan dari kebenaran. Seiring bayang-bayang diri melemah, hati seseorang menjadi lebih lapang. Ia mulai melihat bahwa banyak hal yang ia pertahankan selama ini hanyalah ilusi yang membuatnya lelah. Keinginan untuk diterima, ketakutan ditolak, ambisi mendapatkan penghargaan, dan rasa ingin membuktikan diri. Semua itu ternyata adalah jerat halus yang membuatnya tidak pernah benar-benar bebas. Ketika jerat itu mulai terurai, seseorang merasakan kelapangan yang belum pernah ia kenal, kelapangan yang membuatnya mampu menerima dunia apa adanya, tanpa harus menguasai atau dikendalikan olehnya. Dan ketika bayang-bayang diri akhirnya menyingkir, muncullah kesadaran baru yang jauh lebih jernih. Seseorang mulai mengerti bahwa perjalanan ruhani bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi jujur kepada diri sendiri. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak meminta hambanya tampil tanpa cacat. Tuhan hanya meminta hati yang mau terbuka, mau belajar, dan mau melepaskan apa yang tidak membawa cahaya. Di titik inilah langkah menuju fana menjadi lebih ringan, karena diri yang palsu perlahan mulai runtuh, memberi ruang bagi cahaya ilahi untuk masuk dan menuntun perjalanan menuju baka. Bab 5. Rahasia kehilangan. Ada sebuah rahasia halus yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah melalui banyak pergulatan batin, bahwa kehilangan bukan hukuman, melainkan panggilan ilahi yang dibungkus dalam bentuk yang paling sunyi. Para sufi berkata, setiap kali seseorang kehilangan sesuatu yang ia anggap penting, sesungguhnya Tuhan sedang membebaskan tangannya dari beban yang tidak menyempurnakan jiwanya. Kehilangan mengungkapkan betapa kuat keterikatan manusia pada hal-hal yang pada akhirnya fana, dan dari situlah perjalanan menuju kebebasan batin perlahan dimulai. Kehilangan adalah guru yang tidak pernah berteriak, tetapi mengajarkan pelajaran paling dalam dengan keheningan.
Ketika seseorang merasakan kehilangan, hatinya sering terguncang. Ia bertanya mengapa sesuatu harus pergi, mengapa orang yang dicintainya harus menjauh, mengapa harapan yang dibangunnya perlahan runtuh. Namun pada saat yang sama, di balik gemuruh itu, ada ruang sunyi yang mulai terbuka dalam dirinya. Ruang yang selama ini tertutup oleh rasa memiliki dan rasa ingin mempertahankan. Di ruang sunyi itulah seseorang mulai mendengar bisikan lembut dari Yang Maha Mengatur, bahwa tidak ada yang benar-benar ia genggam dan tidak ada yang pernah ia miliki sepenuhnya selain Tuhan. Kesadaran ini tidak datang sekaligus, tetapi mengalir perlahan seperti air yang menembus celah-celah batu. Para arif memahami bahwa kehilangan adalah cara Tuhan menggeser perhatian hambanya dari yang sementara menuju yang abadi. Ketika dunia diambil sedikit demi sedikit, seseorang akhirnya melihat bahwa bergantung pada apapun selain Tuhan adalah sumber kegelisahan yang tak berkesudahan. Dan ketika ia kehilangan, ia mulai menyadari bahwa ia tidak benar-benar kehilangan apapun. Ia hanya sedang diarahkan kembali kepada tempat yang lebih aman, lebih lembut, dan lebih hakiki. Pelukan ilahi yang tidak pernah pergi bahkan ketika segalanya meninggalkannya. Dari sinilah hati yang terluka perlahan berubah menjadi hati yang tercerahkan. Namun memahami rahasia kehilangan bukan berarti menjadi kebal terhadap rasa sakit. Kehilangan tetap membuat hati manusia perih, tetapi perih itu berubah menjadi penerang, bukan kegelapan. Seorang pencari yang berjalan di jalan fana belajar bahwa rasa sakit adalah pintu yang membuka kedalaman jiwanya sendiri. Ia belajar merasakan dengan lebih lembut, lebih jujur, dan lebih peka. Rasa sakit itu membentuknya, bukan menghancurkannya. Ia mulai mengerti bahwa kehilangan tidak dimaksudkan untuk membuatnya runtuh, tetapi agar ia berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang lebih jernih, tanpa topeng, tanpa kibir, tanpa beban yang menutup cahaya. Dan pada akhirnya, ketika seseorang mampu menerima kehilangan dengan hati yang tenang, ia merasakan sesuatu yang sangat indah, kelapangan yang tidak dapat dijelaskan. Kelapangan itu membuatnya memahami bahwa segala sesuatu yang pergi sejatinya kembali kepada pemiliknya. Dan apapun yang tinggal dalam hidupnya pun adalah titipan yang suatu hari akan kembali. Kesadaran ini membuat seorang hamba tidak lagi takut akan perubahan, tidak lagi khawatir menghadapi ketidakpastian. Ia melangkah menuju fana dengan hati yang lebih ringan, dan dari kehilangan itulah ia menemukan kehadiran Tuhan yang jauh lebih dekat daripada apapun yang pernah ia genggam. Inilah rahasia kehilangan, bahwa di balik setiap yang pergi, ada cahaya yang menuntun seseorang menuju baka, keberadaan yang abadi dalam kedekatan ilahi. Bab 6, ketika jiwa mulai melepas. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika seorang pencari duduk sendirian, bukan lagi untuk menunggu sesuatu kembali, tetapi untuk merelakan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahap ini, ia tidak lagi memaksa dunia mengikuti kehendaknya. Ia justru mulai memahami bahwa dunia memang tidak pernah tunduk kepada keinginan siapapun. Disinilah jiwa mulai belajar melepas, bukan karena putus asa, tetapi karena akhirnya ia memahami hakikatnya sendiri. Melepas bukan berarti berhenti mencintai. Melepas juga bukan berarti menghilangkan rasa atau membuat hati menjadi beku. Melepas sejatinya adalah membiarkan segala sesuatu menempati takdirnya masing-masing tanpa menggenggamnya terlalu erat. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai takhali, pelepasan, tahap awal sebelum seseorang dapat menampung cahaya ilahi dalam dirinya. Pada tahap ini, seorang hamba membersihkan hatinya dari segala bentuk kelekatan yang membuatnya sulit melihat kebenaran. Ketika jiwa mulai melepas, seseorang tidak lagi berusaha menahan hal-hal yang memang ditakdirkan untuk pergi. Ia berhenti menuntut orang lain untuk tetap tinggal hanya karena ia takut sendirian. Ia berhenti meminta keadaan berubah hanya agar ia merasa aman. Ia mulai menyadari bahwa keamanan sejati tidak pernah berasal dari luar dirinya. Keamanan itu hanya muncul ketika hati menyerahkan seluruh keinginannya kepada Tuhan, tanpa menyisakan sisa-sisa tuntutan yang membebani dada. Pada titik ini, seorang pencari sering merasakan kekosongan. Kekosongan ini terasa aneh, bahkan menakutkan pada awalnya, karena ia terbiasa memenuhi hidupnya dengan suara, keinginan,
dan harapan yang berlapis-lapis. Namun kekosongan itu bukan kehampaan yang sia-sia, ia adalah ruang suci yang sedang disiapkan agar cahaya dapat masuk. Jiwa yang mulai melepas akhirnya menyadari bahwa kekosongan adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Tanpa kekosongan itu, hati tidak akan pernah mampu menampung apapun yang lebih agung daripada dunia. Melepas juga mengajarkan seseorang tentang bentuk cinta yang lebih tinggi, mahabbah yang tidak menuntut apapun selain ridha Tuhan. Cinta seperti ini tidak lagi diukur dari seberapa lama sesuatu dapat dimiliki, tetapi dari seberapa dalam seseorang bisa bersyukur atas keberadaannya, meski hanya sebentar. Ia mencintai bukan untuk memiliki, tetapi untuk memahami. Ia merasakan bukan untuk menggenggam, tetapi untuk menjadi lebih lembut dalam menerima takdir. Dan akhirnya, ketika jiwa benar-benar melepas, ia menemukan rasa damai yang berbeda dari ketenangan biasa. Ini adalah damai yang lahir dari kesadaran penuh bahwa apapun yang pergi, apapun yang berubah, apapun yang runtuh, semua itu terjadi dalam pelukan Tuhan yang tidak pernah berubah. Damai ini membuat seorang hamba tidak lagi melawan alur kehidupan, tetapi mengalir bersamanya, seperti air yang mengikuti bentuk bejana tanpa kehilangan esensinya. Disinilah pelepasan berubah menjadi kekuatan. Disinilah hati menjadi lapang. Disinilah jiwa mulai bersiap untuk tahap berikutnya dalam perjalanan menuju fana, tahap di mana yang tersisa hanyalah Dia. Bab 7, sunyi yang memperdengarkan segalanya. Ada saat dalam perjalanan seorang salik ketika sunyi bukan lagi sekadar ketiadaan suara, namun menjadi ruang halus tempat rahasia Tuhan berbisik. Pada tahap ini, keheningan bukan musuh, bukan pula kesepian. Ia berubah menjadi cermin bening yang memantulkan isi hati tanpa belas kasihan, namun juga tanpa menghakimi. Di dalam sunyi, seseorang mulai mendengar apa yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dirinya sendiri, dahaga jiwanya, dan panggilan lembut dari Yang Maha Mengetahui. Sufi mengatakan bahwa sunyi adalah madrasah pertama bagi makrifat, karena hanya dalam diam terdalam manusia dapat menangkap petunjuk yang tidak mungkin terdengar oleh telinga biasa. Ketika seorang hamba memasuki sunyi yang sejati, ia akan merasakan bahwa setiap desir udara, setiap denyut nadi, setiap tarikan napas memiliki makna ruhani yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini penuh dengan suara-suara yang tidak penting. Ketakutan yang berteriak, ambisi yang menggerutu, masa lalu yang menuntut untuk diingat, dan masa depan yang terus menagih perhatian. Namun dalam sunyi, semua suara itu perlahan mereda, seakan Tuhan sendiri memutar tombol dunia ke tingkat terendah agar hambanya dapat mendengar sesuatu yang lebih halus, getaran kehadirannya dalam dada. Sunyi juga menjadi pintu untuk memahami hakikat kefanaan diri. Tanpa gangguan, seorang salik dapat menyaksikan betapa cepat pikiran datang dan pergi, betapa rapuhnya perasaan manusia, dan betapa lemahnya ketergantungan pada hal-hal duniawi. Ia melihat bahwa apa yang selama ini ia kejar, ia bela, ia pertahankan dengan segala tenaga, ternyata tidak lebih dari bayangan yang bergerak tanpa dapat ditangkap. Sunyi mengajarkan bahwa kelekatan itu ilusi, dan bahwa keabadian hanya dapat ditemukan ketika seseorang berhenti mengejar dunia, lalu mulai mengarahkan seluruh pandangannya pada Yang Satu. Dalam kesunyian yang memurnikan jiwa, seseorang mulai merasakan lembutnya perhatian Tuhan. Tanpa kata, tanpa tanda, tanpa mujizat yang mencolok, justru dalam keheningan itu, hati terasa dipeluk oleh ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Inilah sakinah, ketentraman ilahi yang turun ke dalam dada mereka yang melepaskan beban dunia. Sakinah membuat hamba tidak lagi bergantung pada validasi manusia, tidak lagi takut pada penolakan, tidak lagi cemas menghadapi ketidakpastian. Ia berdiri di hadapan sunyi dan justru di sanalah ia merasa paling ditemani. Lalu, ketika seorang salik benar-benar menyatu dengan keheningan, sunyi menjadi jembatan menuju kehadiran Tuhan. Ia mulai memahami bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang penuh cahaya yang tidak membutuhkan suara untuk berbicara. Hati menjadi lebih peka, lebih lembut, lebih mudah menangkap petunjuk.
dan pada puncaknya sunyi mengantar seseorang pada satu kesadaran mendalam bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah absen, dan tidak pernah memalingkan wajahnya dari hamba yang mencarinya. Dalam sunyi segalanya terdengar, dalam sunyi segalanya menjadi jelas, dalam sunyi ia menemukan bahwa dirinya tidak pernah sendirian dan tidak akan pernah. Bab 8. Sirna dalam cahaya yang tak terkata. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika seorang pencari tidak lagi memandang dunia dengan ukuran biasa. Ia mulai melihat bahwa segala sesuatu yang tampak padat, kuat, dan kekal ternyata hanyalah bayangan yang dibiaskan cahaya Tuhan. Pada fase ini, ia tidak sedang melarikan diri dari dunia, tetapi menyaksikan hakikatnya dengan mata hati yang telah dibersihkan. Para sufi menyebut perjalanan ini sebagai memasuki wilayah tajalli, penyingkapan, di mana tirai batin mulai terangkat satu persatu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kesaktian, tetapi dengan kerendahan hati yang tumbuh perlahan dalam kesabaran. Ketika cahaya Tuhan mulai memenuhi hati seorang salik, segala hal yang dulu tampak besar kini tampak kecil, dan segala hal yang dulu ia kira penting tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Ia tidak membenci dunia, tetapi ia melihat dunia dalam bentuk aslinya. Sementara, ia tidak menolak nikmat, tetapi ia menyadari bahwa nikmat yang sejati bukan pada apa yang masuk ke tangan, melainkan pada apa yang menenteramkan jiwa. Bahkan rasa sara yang dahulu begitu mengikat kini tidak lagi mengguncangkannya dengan kekuatan yang sama. Seakan-akan hati telah digeser dari pusat duniawi menuju pusat ilahi. Pada tahap ini, banyak yang keliru mengira bahwa sirna dalam cahaya berarti hilangnya identitas atau lenyapnya kepribadian. Padahal sirna itu terjadi pada ego, bukan pada diri sejati. Yang lenyap adalah tuntutan untuk diakui, dibenarkan, dimenangkan, dijunjung, dan dipuji. Yang hilang adalah kesombongan yang dulu begitu tebal sehingga cahaya kebenaran sulit menembusnya. Dan yang tersisa adalah jiwa yang lembut, sederhana, dan jernih. Jiwa yang siap menerima bimbingan Tuhan tanpa syarat apapun. Inilah fana dalam bentuknya yang paling halus, sirnanya sifat, bukan sirnanya wujud. Masuknya cahaya ilahi ke dalam hati tidak selalu diiringi tanda-tanda dramatis. Tidak ada kilatan petir, tidak ada kejadian luar biasa, tidak ada mimpi-mimpi berlebihan. Justru yang hadir adalah ketenangan yang begitu dalam, hingga seseorang sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Ia merasa ditemani meski sendirian, dikuatkan meski tak bersandar, dituntun meski tanpa suara. Cahaya ini bekerja seperti matahari pagi yang perlahan mengusir kabut tipis dalam jiwa. Tanpa kekerasan, tanpa tergesa, tanpa pamrih. Dan dalam ketenangan itulah seseorang mengenali Tuhan lebih dekat daripada sebelumnya. Ketika seorang hamba mulai sirna dalam cahayanya, ia tidak berubah menjadi sosok asing bagi dunia. Ia tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap makan, tetap menjalani hidup sebagaimana manusia lain. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi digerakkan oleh ketakutan dan ambisi, tapi oleh cinta dan keridaan. Cahaya yang mengalir melewati dirinya membuat segala tindakannya menjadi lembut. Kehadirannya menjadi menyejukkan, dan kata-katanya menjadi penuntun. Ia tidak lagi membutuhkan dunia untuk membenarkan keberadaannya, karena ia telah menemukan tempatnya di hadapan Tuhan. Inilah awal dari baka, bertahan dengan cahaya yang menghidupkan, bukan dengan ego yang melemahkan. Bab 9. Baka, ketika diri tidak lagi milik diri. Ada tahap suci dalam perjalanan para pencari, sebuah fase yang tidak lagi berbicara tentang hilang atau lenyap, tetapi tentang hadir dalam kehadiran Tuhan. Inilah baka, ketetapan setelah kefanaan, ketika seorang hamba kembali ke dunia dengan mata yang berbeda, hati yang disucikan, dan jiwa yang telah merasakan sentuhan lembut dari Yang Maha Abadi. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mengejar jejak cahaya. Ia menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu kepada siapapun yang mendekatinya. Baka bukan sekadar bertahan dalam ingatan Tuhan, melainkan menyatu dalam alur kehendaknya tanpa pertentangan. Seorang salik yang memasuki baka tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian peristiwa yang acak, melainkan sebagai jalinan hikmah
yang disulam oleh tangan ilahi. Ia melihat keteraturan dalam kekacauan, pelajaran dalam setiap luka, dan rahmat dalam setiap kehilangan. Ia mengerti bahwa takdir tidak datang untuk meruntuhkan, tetapi untuk mengangkat. Dunia tidak lagi tampak sebagai arena persaingan, tetapi sebagai ladang untuk menanam kebaikan. Yang dulu terasa berat kini tampak ringan, karena ia tidak lagi memikul segalanya dengan kekuatan pribadi. Ia memikulnya dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bersamanya. Pada titik baka, seorang hamba berhenti bertanya mengapa sesuatu terjadi. Ia mulai berkata, "Inilah jalan yang telah engkau pilih untukku." Hatanya tidak lagi berselisih dengan realitas. Ia tidak lagi terpecah oleh keinginan atau dibelah oleh rasa takut. Ia berada pada sebuah pusat yang tenang, tempat badai dunia berputar tanpa mampu menyentuh kedalaman dirinya. Baka menciptakan hamba yang tetap kokoh bahkan ketika dunia berubah bentuk, karena ia telah bersemi dalam tanah ketetapan ilahi. Inilah ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia dan tidak dapat dirampas oleh dunia. Ketika seseorang hidup dalam baka, amalnya tidak lahir dari ambisi, tetapi dari rasa syukur yang mengalir terus-menerus. Ia berbuat baik bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi karena hatinya tidak mampu melakukan selain itu. Kebaikan menjadi sifat, bukan pencapaian. Kesabaran menjadi napas, bukan beban. Keikhlasan menjadi gerak alami, bukan paksaan. Ia menjadi seperti pohon yang akar-akarnya menghujam dalam tanah makrifat, hingga angin kehidupan hanya mampu menggoyangkan daunnya tanpa merusak batangnya. Orang yang berada dalam baka menjadi rahmat bagi sekelilingnya, tidak karena ia berusaha, tetapi karena itulah dirinya sekarang. Dan pada akhirnya, baka adalah keadaan ketika seseorang hidup di dunia namun tidak ditawan oleh dunia. Ia makan, tidur, bekerja, tersenyum, menangis, mencintai, dan kehilangan seperti manusia lainnya. Namun hatinya tidak menetap pada hal-hal yang sementara. Ia berjalan di bumi dengan ringan karena jiwanya bernaung di sisi Tuhan. Ia bukan lagi hamba yang mencari, tetapi hamba yang dijaga. Bukan lagi pencari cahaya, tetapi tempat cahaya berdiam. Dalam baka, seseorang mengerti bahwa dirinya tidak pernah memiliki apapun, dan justru karena itu ia tidak pernah kehilangan apapun, sebab segala sesuatu adalah milik Dia yang tidak pernah lenyap. Bab 10. Kembali tanpa pergi. Rahasia puncak perjalanan. Pada ujung perjalanan para pencari, ada satu kesadaran yang muncul begitu tenang, begitu halus, hingga banyak yang tak menyadarinya, bahwa sejak awal yang dicari tidak pernah jauh. Bahwa setiap langkah, setiap tangis, setiap sujud, setiap kebingungan, semuanya hanyalah jalan pulang menuju Dia yang tidak pernah meninggalkan. Pada puncak ini, seorang salik menyadari bahwa kembali kepada Tuhan bukan berarti berpindah tempat, tetapi kembali kepada kesadaran yang telah terselubung oleh dunia. Ia kembali tanpa pergi, karena yang ia temukan adalah Tuhan yang sejak lama bersemayam dalam hatinya, menunggu tirai-tirai batin terbuka satu persatu. Dalam puncak perjalanan ini, seorang hamba menyadari rahasia terbesar, bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah dari Sang Pencipta. Segala kegelisahan yang pernah ia rasakan ternyata lahir dari lupa, bukan dari jarak. Segala pencarian panjang yang melelahkan ternyata hanyalah upaya menemukan kembali kesadaran yang telah ia tinggalkan. Ia mengerti bahwa Tuhan lebih dekat dari segala kedekatan, lebih hadir dari segala kehadiran, dan lebih nyata dari segala yang dapat disentuh mata. Kesadaran ini membuatnya tersenyum, bukan karena ia telah memahami segalanya, tetapi karena ia akhirnya berhenti melawan arus ketentuannya. Dengan kesadaran ini, hidup tidak lagi dipandang sebagai medan ujian semata, tetapi sebagai ruang belajar yang penuh rahmat. Segala kesulitan menjadi pintu pengenalan, segala kehilangan menjadi jembatan pendewasaan, dan segala anugerah menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah kikir terhadap hamba yang ingin mengenalnya. Pada tahap ini, seorang salik tidak lagi meminta Tuhan mengubah hidupnya, tetapi memohon agar hidupnya dijadikan sarana untuk makin dekat padanya. Ia tidak lagi menawar takdir, tetapi menerima setiap bab kehidupan sebagai bagian dari naskah ilahi yang telah ditulis dengan penuh kasih. Jika pada awal perjalanan seseorang berjuang keras untuk mengenal diri, maka di akhir perjalanan ia justru melepaskan diri sepenuhnya. Ia tidak lagi memamerkan pengetahuan,
tidak lagi merasa lebih suci, tidak lagi membangun identitas dari spiritualitasnya. Ia menjadi hamba yang rendah hati, tahu bahwa segala kebaikan bukan dari dirinya, melainkan dari Tuhan yang memudahkan. Dan justru pada kerendahan hati itu, Tuhan meninggikan derajatnya dalam kedekatan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang benar-benar pasrah. Ia berjalan di dunia seperti angin, hadir, namun tidak menuntut dilihat, kuat namun tidak merusak. Akhirnya ketika seorang hamba mencapai puncak perjalanan ini, ia tidak berubah menjadi sosok yang terlepas dari kehidupan. Justru ia menjadi lebih manusiawi, lebih hangat, lebih lembut. Ia mencintai tanpa menggenggam, memberi tanpa berharap kembali, membantu tanpa memilih, dan memaafkan tanpa syarat. Ia menjalani hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah untuk menebar cahaya. Inilah rahasia puncak perjalanan ruhani. Seseorang kembali menjadi diri yang paling murni, yang paling sederhana, dan yang paling dekat dengan Tuhan. Dan pada titik ini, ia memahami dengan jernih bahwa fana bukanlah lenyap, dan bakat bukanlah muncul kembali. Keduanya adalah gerak jiwa untuk kembali tinggal di hadirat Dia yang darinya segala cahaya bermula, dan kepadanya segala cahaya kembali. Jika hati Anda tersentuh oleh perjalanan ini, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan lembut Tuhan agar Anda kembali menengok sisi terdalam dari diri Anda. Teruskan perjalanan ini dengan video-video selanjutnya, dan biarkan cahaya makrifat membuka tirai-tirai batin yang masih tertutup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berjalan bersama dalam pencarian yang penuh rahasia ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, dan semoga cahayanya selalu menjaga langkah Anda.